Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bersama saya Lacun Deki kembali di channel Sipatokom, channel belajar untuk kita semua. Kali ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang trik jitu menulis artikel ilmiah. Di bagian pertama, saya kasih tagar open mind untuk membuka wawasan kita tentang artikel ilmiah. Berbagai macam alasan ketika orang ditanya untuk menulis. Dia mengatakan susah, dengan berbagai macam alasan, mengatakan belum paham, dengan berbagai macam alasan kurang waktu, sibuk, dan lain-lain. Dengan menyampingkan semua alasan itu, saya ingin berbagi dengan Anda di bagian pertama ini tentang pasti karya ilmiah itu sendiri. Artikel ilmiah itu adalah tulisan yang berisi kumpulan gagasan, ide, hasil pemikiran, baik merupakan hasil penelitian, pengamatan, kajian, evaluasi, yang disajikan atau dipaparkan secara terstruktur sesuai metode ilmiah. Sehingga dengan demikian nanti isi dari karya ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, semua tulisan punya tujuan, termasuk artikel ilmiah, yaitu tujuannya mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan. Tentu menulis artikel ilmiah beda ketika kita ingin menulis tulisan biasa, misalnya seperti menulis di WhatsApp, Instagram, Facebook, koran, dan lain-lain. Meskipun demikian, basicnya sama, yaitu menulis. Jadi, bisa saja dikatakan bahwa menulis artikel ilmiah itu sama saja mudahnya dengan menulis di media sosial. Apalagi dengan zaman digital sekarang, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan atau yang tersedia di dalam membuat artikel ilmiah. Misalnya ada aplikasi dalam menyusun sitasi daftar pustaka seperti yang pernah dijelaskan pada video-video sebelumnya yang menggunakan referensi manager, ada aplikasi untuk mengecek plagiasi, ada aplikasi untuk membuat paraphrasing, dan lain-lain. Sehingga bagi saya kurang beralasan kalau masih dikatakan bahwa menulis artikel ilmiah itu adalah sebuah pekerjaan yang susah. Nah, apa sih ciri artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah itu sendiri menjadikan informasi, ide, pendapat untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, informasi yang disajikan di dalam sebuah artikel ilmiah itu berdasarkan fakta yang valid dan dapat ditelusuri, di cross check. Jadi terkadang orang menulis misalnya di dalam latar belakang menyajikan fakta, padahal secara dari segi teknis menulisnya bukan fakta. Karena kenapa? Tidak bisa di cross check. Dia hanya mengatakan berdasarkan pengamatan atau berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tapi kalau kita telusuri dari mana fakta itu, kapan fakta itu, dan di mana fakta itu diungkap, tidak diberikan. Itulah pentingnya sitasi, rujukan, pentingnya referensi atau bibliografi. Jadi sekali lagi fakta, baik fakta, data, atau harapan-harapan yang ada di dalam latar belakang, di dalam kajian teori, dan lain-lain, itu harus dapat ditelusuri. Berikutnya, informasi yang diberikan dalam artikel itu harus objektif, tidak memihak. Jadi kita tidak, jadi seorang penulis ilmiah itu tidak bisa ekstrim memihak pada satu kejadian, kepada suatu kelompok, dan lain-lain. Artikel ilmiah didasarkan pada pemikiran yang logis dan empiris. Logis itu artinya memiliki koherensi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, kemudian berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang ada.
Kemudian selanjutnya adalah ya tentu menggunakan bahasa yang baku dan sistematis. Ya, makanya dalam menulis sebuah artikel ilmiah itu penting memahami template atau panduan tulisan yang berlaku pada sebuah lembaga yang akan menerbitkan tulisan kita. Berikutnya, apa syarat yang dimiliki oleh artikel ilmiah? Yang pertama, artikel ilmiah itu syarat pertamanya harus komunikatif, mudah dipahami oleh pembaca, bahasanya lugas, dan tidak ada ambigu di dalamnya. Bahasa yang digunakan menghasilkan tulisan yang komunikatif, disesuaikan dengan jenis artikel. Nah, nanti kita bahas bagaimana apa jenis artikel itu. Bernalar, nah, seperti tadi, tulisan harus sistematis, membentuk suatu hubungan antar kalimat yang bersistem atau yang disebut dengan koheren, serta mengikuti metode penulisan yang tepat atau template. Kalau misalnya bicara template, ya bicara mau diterbitkan di jurnal, maka di setiap jurnal memiliki template yang beda-beda, tergantung dari keinginan lembaga jurnal tersebut. Nah, salah satu alasan pentingnya menulis artikel ini adalah melatih penulis untuk dapat berpikir sistematis dan menggunakan nalar. Izinkan saya, dalam hal menulis apapun, menulis itu adalah ekspresi pikiran, perasaan, hati, dan jiwa. Sehingga bagi saya, kalau ada orang mengatakan siapa yang tidak bisa menulis, ya bagi saya orang yang tidak memiliki pikiran, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki hati, dan tidak memiliki jiwa. Secara umum dalam menulis. Kalau menulis artikel ini ya tentu yang ekspresi perasaan atau pikiran itu harus sistematis, menggunakan logika atau nalar. Sistematis merupakan suatu kemampuan untuk merumuskan permasalahan dari kecil, kemudian bertahap kepada persoalan, dan terakhir disajikan sebuah solusi. Jadi berpikir kritis tapi memberikan solusi. Banyak orang hanya mampu memberikan kritik tapi tidak mampu memberikan solusi. Itu namanya pitikanak-kanai. Kemudian syarat berikutnya adalah ekonomis. Ya tentu menulis atau kegiatan apapun kita juga harus memperhatikan segala aspek ekonomisnya. Namun demikian, kita juga jangan terlalu pelit di dalam memperhitungkan budget yang dikeluarkan untuk terbitnya sebuah tulisan kita, karena kalau dihitung secara ekonomi juga tentu dampaknya besar. Misalnya berapa budget yang kita keluarkan untuk menerbitkan sebuah artikel, meskipun misalnya ini pilihannya hanya 5 poin, sementara itu nanti kita gunakan untuk tahun-tahun selanjutnya. Mungkin memang mengeluarkan uang sedikit atau beberapa ratus ribu, tapi itu akan dipakai selama kita berprofesi di sebuah lembaga. Ya, biasanya kita gunakan memiliki pengembangan profesi. Itu juga perlu kita pertimbangkan. Makanya terkadang ada orang berhitung, misalnya kalau mau diedit, dibantu edit atau dibantu apa, dia hanya mempertimbangkan uang yang dia miliki dibanding dengan pekerjaan orang yang membantu untuk mengedit, ataukah membantu membaca, ataukah dibantu dalam hal diskusi dan lain-lain. Berikutnya, syarat artikel itu adalah ada landasan teori yang kuat. Ya. Jadi kalau tidak memiliki landasan teori, bukan sebuah artikel ilmiah, karena salah satu syaratnya adalah landasan teori yang kuat. Penulis harus banyak membaca atau berdiskusi dengan kelompok-kelompok ilmiah. Nah, inilah pentingnya memahami bagaimana caranya mencari berbagai referensi, berbagai macam literatur, berbagai macam artikel di mesin-mesin pencari seperti Google dan lain-lain. Dan ini sudah pernah dibahas di video-video sebelumnya. Nah, sebelum menulis biasanya dilakukan kajian pustaka, ya, namanya literatur review. Didukung data yang meyakinkan dan pustaka yang mutakhir. Oleh karena itu penting yang namanya referensi manajer. Nah, ini sudah pernah dibahas juga di video sebelumnya. Syarat berikutnya adalah dapat dipertanggungjawabkan. Tulisan harus bertanggung jawab secara ilmiah, moral, teknis, dan sosial.
sekarang hampir semua lembaga publish, lembaga penerbit sudah memiliki mesin scan yang disebut anti plagiarism. Kalau yang biasa terkenal itu adalah menggunakan Turnitin. Jadi dan ini juga penulis autor juga bisa melakukannya sendiri jika memiliki akun untuk scan plagiarisme itu. Nah, ini juga yang coba saya tampilkan karena terkadang kita menganggap bahwa artikel ilmiah itu adalah hanya hasil penelitian, padahal ternyata artikel ilmiah yang bisa diterbitkan itu banyak sekali. Selain artikel penelitian, ada namanya artikel gagasan atau konseptual artikel atau artikel ide. Ada namanya book review, mereview buku, kemudian menulis sesuai dengan template yang disajikan, bisa diterbitkan. Bahkan chapter review, bagian dari buku itu bisa kita review. Bahkan mereview artikelnya orang, beberapa artikel kita kumpulkan, kemudian kita review, kemudian kita terbitkan, itu bisa menjadi sebuah artikel ilmiah. Ada juga namanya artikel berita, news article, tapi dibuat dalam bentuk komposisi ilmiah. Ada artikel abstrak dan proceeding, ini yang biasanya di konferensi-konferensi ilmiah, ini banyak artikel abstrak dan proceeding. Proyek proposal, nah proposal untuk disertasi, tesis itu bisa juga dibuat, diedit menjadi sebuah artikel ilmiah. Yang terakhir adalah laporan hasil evaluasi. Ya, jadi kita melakukan kajian evaluasi dengan metodologi ilmiah, dengan kajian pustaka dan lain-lain, yang memenuhi syarat-syarat yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian hasil implementasi, hasil aktualisasi, dan pengalaman terbaik atau best practice itu semua bisa ditulis menjadi sebuah artikel ilmiah. Baik, saya kira cukup untuk kali ini penjelasan saya. Semoga pemaparan saya ini bisa membuka mindset kita tentang menulis ilmiah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.